Pemirsa, pemerintah dinilai harus mengkaji ulang kebijakan pemberlakuan PPN menjadi 12% tahun depan. Selain dari kalangan pengamat, di media sosial juga ramai tanggapan masyarakat yang menolak kebijakan ini. Secara konsistensi kita tadi sudah mencontohkan soal pajak karbon yang sama-sama ada di dalam undang-undang, tapi kenapa sampai sekarang belum diberlakukan. Tapi di satu sisi ketika kita bicara PPN yang dikedepankan adalah ini sudah diundangkan begitu. Saya rasa ini kita harus dari otoritas pajak, dari pemerintah dalam ini harus ada konsistensi ya, bagaimana kemudian hal-hal yang memang sudah ada, kalau memang itu menjadi alasan pokoknya ya hal-hal yang lain pun juga harus diberlakukan juga begitu. Itulah salah satu pernyataan yang menilai pemberlakuan PPN 12% menunjukkan pemerintah tidak konsisten. Hal tersebut dikemukakan Ketua HIPMI Tax Center M. Arif Rahman Said saat berbincang dalam program Market Review akhir pekan lalu. Pengamat lain juga menilai kebijakan PPN yang diwacanakan akan naik menjadi 12% tahun depan sebagai kebijakan yang kontraproduktif dengan wacana pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan karena akan menggerus daya beli apalagi tak ada kompensasi dalam kenaikan tersebut. Dalam catatan Indef berdasarkan kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% beberapa tahun lalu, pertumbuhan ekonomi akan mengalami kontraksi jika tetap dinaikkan menjadi 12% tahun depan. Kontraksi tersebut sebesar 0,17% terhadap PDB dan akan turut menggerus konsumsi rumah tangga sebesar 0,26%. Penolakan juga ramai ditunjukkan warganet di beberapa media sosial, salah satunya di Instagram. Bahkan ada yang menyerukan agar pemerintah jangan kebiasaan malakin rakyat, ada pula yang menuliskan jangan minta pajak besar kalau belum becus melayani rakyat. Bagaimana tanggapan Anda pemirsa? Berbagai sumber, IDX Channel. Sementara Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa kenaikan PPN 12% yang diberlakukan mulai tahun depan tidak akan berdampak kepada daya beli masyarakat. PPN 12% tidak dikenakan pada barang-barang kebutuhan pokok dan juga jasa yang mempengaruhi kepada masyarakat banyak. Namun di sisi lain pemerintah menanggung PPN produk-produk tertentu untuk mengenakan atau menggerakkan perekonomian. Memang kenaikan atau penyesuaian tarif PPN menjadi 12%, jadi menjadi 12% ya, kenaikannya sendiri 1%, itu akan dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2025. Jadi nanti kita tunggu bersama seperti apa, karena itu memang sudah diatur di Undang-Undang HPP, sudah ditetapkan. Oke, baik. Namun untuk mekanisme penerapan kenaikan 12% ini seperti apa? Karena tadi sempat disampaikan bahwasanya ini tidak akan membabi buta, masih ada barang-barang dan juga jasa yang tidak dikenakan pajak sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Ya, tentu saja ini akan sama sebetulnya. Jadi barang-barang kebutuhan pokok itu tetap tidak dikenakan PPN. Susu, beras, kemudian katakanlah sayur-sayuran, jagung, sagu, susu, daging, telur itu tetap tidak dikenakan PPN. Kemudian ada jasa-jasa juga, jasa pendidikan, jasa kesehatan itu juga tidak dikenakan PPN. Dan kami sendiri secara infrastruktur sudah menyiapkan kenaikan ini dengan diimplementasikannya Kortex nanti kenaikan PPN ini sudah akan bisa kita akomodir dalam sistem kita di Direktorat Jenderal Pajak. Artinya memang by rule dalam aturan sendiri memang untuk barang-barang tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak di Indonesia itu tidak dikenakan PPN seperti yang saya katakan tadi. Jadi barang-barang kebutuhan pokok itu tidak dikenakan, jasa-jasa juga yang sangat berdampak untuk kehidupan masyarakat banyak juga tidak dikenakan PPN. Nah, harapannya ini tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat, apalagi memang serangkaian program yang memberikan penguatan daya beli masyarakat juga selama ini sudah disampaikan. Misalnya untuk UMKM sampai dengan 500 juta omsetnya itu
tidak dikenakan pajak. Kemudian kalaupun di atas 500 juta itu hanya dikenakan 0,5% saja. Ada pelebaran tarif juga untuk PPh yang tadinya sampai dengan 50 juta itu 5%, sekarang menjadi sampai 60 juta. Intinya adalah dengan penyesuaian kebijakan ini juga daya beli masyarakat tetap terjaga. Apalagi sekarang, misalnya ada PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah susun maupun rumah tapak sampai dengan 5M. Kemudian juga ada PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian otomotif. Sebetulnya ini yang diharapkan adalah multiplier efeknya. Ketika misalnya industri otomotif tetap tumbuh, industri properti tetap tumbuh, ini sebetulnya kan yang terpengaruh itu industri ikutannya. Sementara itu, Ekonom Center of Economic and Law Study Nailul Huda menilai kenaikan PPN menjadi 12% mulai tahun depan tidak mempertimbangkan daya beli masyarakat dan deflasi 5 bulan berturut-turut. Untuk pendapatan negara, pemerintah seharusnya mengoptimalkan pengumpulan pajak yang tidak dikenakan langsung dengan masyarakat. Tapi ada loh sumber penerimaan lain yang menurut saya itu juga cukup potensial, yaitu dari sisi pajak pertambangan. Nah, pajak pertambangan inilah yang menurut saya belum dikolek secara optimal, sehingga saya rasa pemerintah perlu mendahulukan terlebih dahulu mengkolek pajak pertambangan, mengkolek dari pengembang pajak sebelum mereka memutuskan untuk menaikkan tarif PPN jadi 12%. Ini tidak hanya diantisipasi dengan berbagai insentif yang tadi disampaikan juga, tapi kita harus melihat secara komprehensif. Ini dampaknya cukup signifikan loh kepada daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat kita masih lemah. Kita mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut sebelum Oktober. Terus kemudian pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu melambat di triwulan 3 tahun 2024. Artinya ini adalah serangkaian yang menunjukkan bahwa daya beli kita masih melemah. Jangan sampai kondisi ini tidak jadi pertimbangan bagi pemerintah untuk tetap menjalankan tarif PPN 12% di 1 Januari 2025.